Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, terutama untuk kalian yang sedang memulai bisnis atau berencana untuk punya bisnis sendiri. Sudah siap? Begini, teman-teman, saya sering sekali mendengar cerita tentang bisnis yang gagal, gulung tikar, bahkan ada yang bangkrut sampai habis-habisan. Setelah saya telusuri, ternyata banyak sekali faktor yang bisa membuat bisnis itu gagal. Dan beberapa di antaranya adalah kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin tidak kita sadari. Hari ini kita akan membahas tentang 9 kesalahan yang sering menjadi penyebab kegagalan bisnis dan wajib dihindari. Jadi, tonton terus ya. Kesalahan pertama yang sering dilakukan oleh pebisnis, terutama yang masih baru, adalah kurangnya riset pasar. Coba bayangkan, kita mau menjual es krim durian di Kutub Utara, ya mana mungkin laku kan? Riset pasar itu seperti peta, teman-teman. Kalau kita tidak punya peta, kita pasti akan tersesat, berputar-putar tidak jelas, dan akhirnya sampai tujuan sudah kehabisan bensin. Sama seperti bisnis, kalau kita tidak tahu target pasar kita siapa, kebutuhan mereka apa, pesaing kita seperti apa, bisnis kita tidak akan maju deh. Lalu, bagaimana caranya agar kita tidak mengalami kesalahan fatal ini? Mudah sekali, kita harus melakukan riset pasar yang mendalam sebelum memulai bisnis. Cari tahu sebanyak-banyaknya tentang target pasar kita, mulai dari data diri, perilaku, sampai kesukaan mereka. Jangan lupa juga untuk mengecek pesaing kita, teman-teman. Pelajari strategi mereka, produk yang mereka tawarkan, dan cari celah di mana kita bisa lebih unggul. Ingat, persaingan itu penting, tetapi kita harus pintar-pintar mencari peluang. Intinya, jangan sampai kita sudah capek-capek membuat bisnis. Ternyata tidak ada yang membeli karena produk kita tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi, sebelum tancap gas, pastikan dulu remnya berfungsi dengan baik ya. Kesalahan kedua yang tidak kalah menyebalkan adalah tidak memiliki rencana bisnis yang jelas. Banyak pebisnis pemula yang berpikir, jalani saja dulu, nanti juga mengerti sendiri. Padahal, punya rencana bisnis itu sangat penting, teman-teman. Rencana bisnis itu seperti kompas yang akan mengarahkan kita ke tujuan yang ingin dicapai. Tanpa kompas, kita akan seperti kal pecah yang terombang-ambing di lautan, tidak tahu arah dan tujuan. Di dalam rencana bisnis, kita harus menentukan visi misi bisnis, target pasar, strategi pemasaran, perkiraan keuangan, dan masih banyak lagi. Dengan punya rencana yang matang, kita bisa meminimalisir risiko dan menghindari keputusan-keputusan yang gegabah. Tidak perlu repot-repot membuat rencana bisnis yang super rumit kok. Yang penting jelas, terstruktur, dan bisa dijalankan. Ingat, teman-teman, gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Kesalahan ketiga yang sering membuat bisnis bangkrut adalah manajemen keuangan yang buruk. Uang masuk tidak dicatat, uang keluar tidak dikontrol, akhirnya bisnis malah jadi sumber masalah. Jangan sampai deh. Manajemen keuangan itu seperti pondasi rumah, teman-teman. Kalau pondasinya rapuh, rumahnya mudah roboh. Sama seperti bisnis, kalau keuangannya tidak dikelola dengan baik, bisnisnya akan mudah goyah. Kita harus disiplin dalam mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran, memisahkan uang pribadi dengan uang bisnis, dan membuat anggaran yang realistis. Jangan sampai kita terlena dengan keuntungan di awal, tetapi lupa menyiapkan dana cadangan untuk kebutuhan mendesak. Ingat, teman-teman, uang adalah darahnya bisnis. Kalau darahnya tidak mengalir lancar, bisnisnya akan mati suri. Jadi, pastikan kita punya sistem manajemen keuangan yang baik dan benar, ya. Kesalahan keempat yang sering dilakukan, terutama sama pebisnis yang masih hijau, adalah tidak memahami target pasar. Mereka berpikir, yang penting jualan saja, siapa tahu ada yang beli. Padahal, menentukan target pasar itu sangat penting, teman-teman. Target pasar itu ibarat sasaran tembak. Kalau kita tidak punya sasaran yang jelas, tembakan kita akan ngawur dan tidak kena-kena. Sama seperti bisnis, kalau kita tidak tahu siapa target pasar kita, strategi pemasaran kita akan sia-sia. Kita harus mengerti betul siapa target pasar kita, apa kebutuhan mereka, apa yang mereka sukai, dan di mana mereka biasa berkumpul. Dengan begitu, kita bisa menyusun strategi pemasaran yang tepat sasaran dan efektif. Ingat, teman-teman, tidak semua produk cocok untuk semua orang. Kita harus fokus pada target pasar yang tepat, agar bisnis kita bisa berkembang dengan pesat.
Kesalahan kelima yang sering membuat bisnis jalan di tempat adalah kurangnya inovasi. Di era yang serba cepat ini, kita tidak bisa hanya mengandalkan produk atau jasa yang itu-itu saja, teman-teman. Kita harus terus berinovasi agar bisnis kita tetap relevan dan kompetitif. Inovasi itu seperti oksigen, teman-teman. Kalau kita kekurangan oksigen, kita akan susah bernapas. Sama seperti bisnis, kalau kita tidak berinovasi, bisnis kita akan mati perlahan. Kita harus peka terhadap tren pasar, kebutuhan konsumen, dan perkembangan teknologi. Jangan takut untuk mencoba hal baru, mengembangkan produk yang sudah ada, atau bahkan menciptakan produk yang benar-benar baru. Ingat, teman-teman, inovasi adalah kunci untuk memenangkan persaingan di era digital ini. Jadi, jangan sampai kita terjebak di zona nyaman dan lupa untuk berinovasi ya. Kesalahan keenam yang tidak kalah fatal adalah tidak memanfaatkan teknologi dengan baik. Di era digital ini, teknologi bisa menjadi senjata ampuh untuk mengembangkan bisnis, teman-teman. Sayangnya, masih banyak pebisnis yang gaptek dan tidak mau belajar. Teknologi itu seperti kendaraan. Kalau kita masih pakai kendaraan tua, kita akan disalip sama yang pakai kendaraan canggih. Sama seperti bisnis, kalau kita tidak memanfaatkan teknologi, kita akan ketinggalan sama pesaing. Kita bisa memanfaatkan media sosial untuk promosi, marketplace untuk jualan online, atau aplikasi keuangan untuk mengelola keuangan bisnis. Ada banyak sekali tools dan platform digital yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis. Ingat, teman-teman, teknologi itu ada untuk memudahkan hidup kita, termasuk dalam berbisnis. Jadi, jangan sampai kita jadi dinosaurus di era digital ini ya. Bab 7, kesalahan ketujuh yang sering membuat bisnis berantakan adalah tidak memiliki tim yang solid. Banyak pebisnis yang berpikir, saya sendiri saja bisa. Padahal, punya tim yang solid itu sangat penting, teman-teman. Tim yang solid itu seperti orkestra. Kalau setiap pemain musiknya main sendiri-sendiri, musiknya akan hancur. Sama seperti bisnis, kalau timnya tidak solid, bisnisnya akan kacau balau. Kita harus bisa membangun tim yang terdiri dari orang-orang yang kompeten di bidangnya, punya visi misi yang sama, dan bisa bekerja sama dengan baik. Jangan lupa untuk membangun komunikasi yang efektif dan saling mendukung satu sama lain. Ingat teman-teman, bisnis itu bukan one-man show. Kita butuh tim yang solid untuk bisa mencapai kesuksesan bersama. Bab 8. Kesalahan ke-8 yang sering membuat bisnis berhenti di tengah jalan adalah kurangnya fokus dan konsistensi. Banyak pebisnis yang mudah tergiur dengan peluang baru, sehingga bisnis utamanya malah terbengkalai. Fokus dan konsistensi itu seperti maraton. Kalau kita lari cepat di awal, kita akan kehabisan tenaga di tengah jalan. Sama seperti bisnis, kalau kita tidak fokus dan konsisten, kita tidak akan sampai ke garis finish. Kita harus punya fokus yang jelas dalam berbisnis. Jangan mudah tergoda dengan peluang-peluang yang belum tentu sesuai dengan visi misi kita. Selain itu, kita juga harus konsisten dalam menjalankan strategi yang sudah kita buat. Ingat, teman-teman, sukses itu butuh proses dan waktu. Jangan mudah menyerah dan tetap fokus pada tujuan awal kita. Bab 9. Kesalahan ke-9 yang sering membuat pelanggan kabur adalah mengabaikan masukan dari pelanggan. Banyak pebisnis yang anti kritik dan tidak mau menerima masukan dari pelanggan. Padahal, masukan dari pelanggan itu berharga sekali, teman-teman. Masukan dari pelanggan itu seperti cermin. Kalau cerminnya kita tutup, kita tidak akan tahu kalau muka kita belepotan. Sama seperti bisnis, kalau kita mengabaikan masukan dari pelanggan, kita tidak akan tahu apa kekurangan kita. Kita harus terbuka terhadap kritik dan saran dari pelanggan, baik itu kritik yang membangun maupun kritik yang pedas. Jangan lupa untuk berterima kasih atas masukan yang mereka berikan dan berusaha untuk terus meningkatkan kualitas produk atau jasa kita. Ingat, teman-teman, pelanggan adalah raja. Kepuasan pelanggan adalah prioritas utama dalam bisnis. Jadi, dengarkan masukan mereka dan jadikan itu sebagai bahan evaluasi untuk kemajuan bisnis kita. Outro. Itulah 9 kesalahan yang harus dihindari agar bisnis Anda tidak mengalami kegagalan. Ingat, teman-teman, membangun bisnis itu tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Dengan menghindari kesalahan-kesalahan kecil ini, saya yakin bisnis kalian bisa berjalan dengan lancar dan mencapai kesuksesan yang kalian impikan.
Jadi tetap semangat dan jangan pernah menyerah untuk mewujudkan mimpi kalian. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.